dengan cara Siti Hadijah yang kaya raya menikah dengan Rasulullah. Nah, istri nyari nafkah, istri silahkan. Coba Imas lihat di dalam surat Al-Baqarah 158. Inna Sofa wal Marwah 4000 tahun yang lalu. Siti Hajar bolak-balik nyari air. Sofa gagal, Marwah gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Ini perempuan, tidak masalah asal kita rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, punten, nama saya Imas Masruro Mangga, dari Imas. Majelis Taklim Al-Hidayah Ciomas Serang Banten. Oke, Imas tadi Ciomas. Ya, Iya, pas dari bisanya tanya mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo, silakan. Mohon maaf Mama, jika ada seorang wanita jadi pencari nafkah gitu, karena memang suaminya bukan tidak berusaha gitu. Dia sudah berusaha cuman ya gagal lagi gitu ya. Kalau ngelamar kerja ya nggak diterima lagi gitu. Itu tapi si istri ini kadang dia ngeluh juga capek lah gitu ya. Dia juga ada jenuhnya mungkin ya kerja gitu. Harusnya kan dia mungkin dinafkahi tapi ini dia yang menafkahi gitu. Itu berdosa apa tidak itu si istri? Anda lihat dalam Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailang Fa'adna. artinya, bukankah aku menemui Muhammad kekurangan? Aku berikan kau kekayaan. Lihat sejarah hidup Rasulullah dulu waktu habis kakeknya meninggal, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Hidupnya susah. Sampai beliau nyari duit menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Kalau beliau lapar ambil batu panas diikatkan di perutnya saking sulitnya beliau. Ikut dengan pamannya dagang, akhirnya dagang dengan Siti Hadijah, bos yang kaya raya, luar biasa. Nabi Muhammad jujur, kemudian juga selalu menolong orang, mendahulukan orang lain laku dulu dagangannya baru dia diasongin dagangannya. Maka Allah mentakdirkan Siti Hadijah yang sangat kaya raya, bos. Muhammad hanya seorang dari sekian banyak pegawainya. Dia naksir Nabi Muhammad, mereka menikah. Ayat ini mengatakan, wa wajadaka ailang fa'agna. Bukankah aku mendapatkan Muhammad kekurangan? Aku berikan engkau kekayaan. Dengan cara Siti Hadijah yang kaya raya menikah dengan Rasulullah. Nah, istri nyari nafkah, istri silahkan. Coba Imas lihat di dalam surat Al-Baqarah 158. Inna Sofa wal Marwah 4000 tahun yang lalu. Siti Hajar bolak-balik nyari air. Sofa gagal, Marwah gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Ini perempuan, tidak masalah asal kita rela. Coba Imas lihat Ummu Salamah menjadi penyamak kulit. Lihat Rubiah Al-Adawiyah, lihat Siti Aisyah, lihat Asifah. Dalam Al-Quran berapa banyak perempuan-perempuan yang hebat. Tidak masalah. Suami memang ditakdirkan seperti itu. Justru rezeki keluarga dari istri. Kalau suami napakah wajib Imas. Kalau istri buat keluarga sedekah sunat. Pahalanya lebih besar. Asal istri ikhlas. Cuman kata Imas kadang-kadang mengeluh. Nah mengeluh ini yang salah. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 19. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masau saru jazuan. Wa idza masal khairu manu'an ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia tukang berkeluh kesah. Masalah dikit keluh kesah ngomong sama semua orang. Giliran rezeki banyak, bahagia, kagak ngomong sama orang, diam aja. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah. Titik. 2. Ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kecuali orang yang salatnya daim, intensif, terus menerus, maka mereka disukai oleh Allah. Kalau ada masalah ngakunya sama Allah. Kalau sekedar aduh saya capek, wajar. Tapi kalau ya Allah jadi laki enak banget, gue yang ngasih duit, gue ngasih rezeki, kita ambil hikmahnya. Tidak masalah. Pasti Allah berikan kekuatan kepada kita. Enjoy aja. Gitu. Bukankah Rasul mengatakan tangan yang di atas lebih baik dari yang di bawah? Semoga Imas barokah. Amin. Terima kasih Mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh tepuk tangan.
Tapi satu hal pesan mama pada saya dan juga semua ibu-ibu tuh, jadi walaupun suami kerja, istri itu harus punya keahlian atau punya penghasilan. Bukan keahlian, penghasilan. Ya keahlian. Ngapain keahlian? Belum selesai. Harus punya keahlian, syukur-syukur bisa mendapatkan penghasilan gitu mah. Keahlian menjahit, keahlian memasak. Ketika dibutuhkan, keahlian tersebut bisa menjadi sebuah penghasilan. Ketika suami tiba-tiba misal meninggal dunia atau pisah, istri tidak tiba-tiba hilang arah, masih punya pegangannya. Seperti itu. Yang saya takut kalau perempuan mempunyai penghasilan satu, suami awalnya setia, baik, namanya lelaki, lihat yang bohai, berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Kalau punya penghasilan maksimal 40%, gua punya duit. 2, nih beneran, 2. Kalau perempuan nggak punya penghasilan, saya takut suami Anda setruk. Kalau Anda nggak punya penghasilan, dijamin ikut setruk. Weh. Kalau kita perempuan punya penghasilan, tenang, buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. 3. Kalau istri nggak punya penghasilan, suami meninggal, tidak sedikit pan. Ayah kenapa meninggal? Siapa yang ngasih makan? Siapa yang nyekolahin? Udah tahu lakinya mati. Bagaimana kalau lakinya nyaut? Nanti gua kirim dari kubur. Kabur kan? Cari duit, tenang. Dibuka oleh Allah selama kita bergerak. Begitu. Dan berpenghasilan itu bukan berarti harus selalu kerja di tempat orang. Ciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Bisa jual nasi uduk atau jualan online sekarang sambil ngurus anak juga bisa. Betul ya? Buka kursus atau apa di rumah gitu mah ya? Banyak asal mau bergerak. Insya Allah. Kecuali kalau kebluk. Sekarang Ipan kebluk. Kebluk kahayang. Nggak jedog gue kah itu. Yang jelas kalau sudah berpenghasilan jangan hitung-hitungan sama suami. Tidak boleh berhitungan. Oke. Saya bekerja diizinkan suami. Saya punya duit, diantaranya doa dari suami. Itu yang dicamkan oleh Anda. Tapi ini saya percaya ini ibu-ibu luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang hebat. Zamannya Mama Dede. Minta doanya kalau gitu mah untuk kesejahteraan kita semuanya juga. Silakan Mama. Ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Mohon sama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar pasangan kami bukan orang yang berhitungan. Sedikit dihitung, sedikit dihitung. Kami yakin kalau kami punya pasangan selalu berhitungan, kami pasti menderita batin. Oleh karena itu bukakan hati pasangan kami, bukakan pula hati kami agar jangan kami berhitungan, tapi berbuat apa adanya sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dan kalau kami ikhlas, insya Allah kami bahagia dengan izin dan ridho darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah